wabarakatuh. Perkenalkan, saya Deta Faiza Risandi dari kelas 3B, Prodi Sarjana Terapan Keperawatan dan Profesi Nurse. Di sini, saya akan membuat video tentang pengkajian pada lansia dari mata kuliah Keperawatan Gerontik yang beranggotakan saya sendiri, Deta Faiza, terus ada Putriani, Wahidito Nugroho, dan juga Yasmin Afifah Zahira. Sini saya akan menjelaskan apa itu keperawatan gerontik. Keperawatan gerontik adalah suatu bentuk pelayanan profesional yang didasarkan pada ilmu dan kiat atau etik keperawatan yang bersifat komprehensif, terdiri dari biopsikososial dan spiritual dan kultural yang holistik, ditunjukkan pada klien lanjut usia baik sehat maupun sakit pada tingkat individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Itu menurut Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 2014. Terdiri dari biopsikososial, kultural, dan spiritual dengan pendekatan proses keperawatan yang terdiri dari pengkajian, diagnosa keperawatan, perencanaan atau intervensi, implementasi atau pelaksanaan, dan yang terakhir adalah evaluasi atau hasil. Pengkajian keperawatan lansia adalah suatu tindakan situasi lansia untuk meninjau situasi penyakit, diagnosis masalah, penetapan kekuatan, dan kebutuhan promosi kesehatan lansia. Selanjutnya, ada faktor yang mempengaruhi pengkajian pada lansia. Yang pertama, interrelasi, adanya penyakit dan ketidakmampuan status fungsional. Apa yang perlu diperhatikan saat melakukan pengkajian pada lansia? Yang pertama, perubahan fisik, wawancara, pemeriksaan fisik, pengkajian sistem persyarafan, mata, pendengaran, sistem kardiovaskuler, sistem gastrointestinal, sistem genitoninarius, integumen, dan muskuloskeletal. Selanjutnya ada perubahan psikologis, perubahan sosial ekonomi, dan perubahan spiritual. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Putriani. Baiklah, selanjutnya itu ada pengkajian khusus pada lansia. Yang pertama, pengkajian status fungsional dengan pemeriksaan indeks SKETS. Yang pertama dengan skor A, yaitu dengan kriteria kemandirian dalam hal makan, minum, berpakaian, ke kamar kecil, berpakaian, dan mandi. Selanjutnya dengan skor B dengan kriteria kemandirian dalam aktivitas hidup sehari-hari, kecuali satu dari fungsi tersebut. Selanjutnya dengan skor C dengan kriteria kemandirian dalam aktivitas hidup sehari-hari, kecuali mandi dan satu fungsi tambahan. Selanjutnya dengan skor D dengan kriteria kemandirian dalam aktivitas hidup sehari-hari, kecuali mandi, berpakaian, dan satu fungsi tambahan. Selanjutnya dengan skor E dengan kriteria kemandirian dalam aktivitas hidup sehari-hari, kecuali mandi, berpakaian, ke kamar kecil, dan satu fungsi tambahan. Selanjutnya dengan skor F dengan kriteria kemandirian aktivitas hidup sehari-hari, kecuali berpakaian, ke kamar kecil, dan satu fungsi tambahan. Selanjutnya yang dengan skor G dengan kriteria kemandirian dalam aktivitas hidup sehari-hari, kecuali mandi, dan satu fungsi tambahan. Dan yang terakhir itu ada lain-lain, yaitu tergantung pada sedikitnya dua fungsi, tetapi tidak dapat diklasifikasikan sebagai C, D, E, dan F. Selanjutnya itu ada short portable mental status questionnaire, di mana kita memberikan 10 pertanyaan dan mencatat jawabannya benar atau salah. Di mana pertanyaannya itu berupa tanggal berapa hari ini, apa itu hari Minggu, apa nama tempat ini, berapakah nomor telepon Anda jika mereka memiliki telepon. Selanjutnya apa alamat jalan rumah Anda, berapa umur Anda, kapan Anda lahir, siapa presiden Indonesia sekarang, terus siapa nama ibunya. Dan yang terakhir itu kurangi 3 dari 20 dan tetap menggunakan 3 dari setiap nomor baru. Semua jalan ke bawah, jumlah dan kesalahan. Untuk cara scoringnya itu jika 0 sampai 2 kesalahan untuk intelektual berfungsi, 3 sampai 4 kesalahan itu mengalami penurunan intelektual nil, dan 5 sampai 7 kesalahan itu mengalami penurunan intelektual moderat, dan 8 sampai 10 kesalahan itu mengalami penurunan intelektual parah. Izinkan satu kesalahan lagi jika subjeknya hanya memiliki pendidikan sekolah dasar. Biarkan satu kesalahan kurang jika subjek telah memiliki pendidikan luar sekolah tinggi. Selanjutnya itu kita mengukur atau menghitung Morse Scale atau skala jatuh dari lansia tersebut.
Baiklah, untuk pengkajian pada resiko jatuh itu yang pertama ada riwayat jatuh atau tidak. Yang kedua ada diagnosa sekunder, apakah lansia memiliki lebih dari satu penyakit. Yang ketiga itu apakah pasien atau lansia itu menggunakan alat bantu jalan seperti kruk, tongkat, walker, atau berpegangan pada benda-benda di sekitar. Selanjutnya ada terapi intravena, atau apakah saat ini lansia terpasang infus. Selanjutnya apakah yang kelima itu gaya berjalan atau cara berpindah, apakah normal, lemah, atau ada gangguan atau tidak normal. Selanjutnya itu ada status mental, yaitu lansia menyadari kondisinya dirinya sendiri atau lansia mengalami keterbatasan daya ingat. Untuk skornya tidak ada resiko, itu skornya 0 sampai 24. Itu memerlukan tindakan perawatan dasar. Untuk resiko rendah itu dengan skor 25 sampai 50 itu memerlukan tindakan intervensi pencegahan resiko jatuh standar. Untuk yang terakhir itu resiko tinggi, yaitu lebih atau sama dengan 51 skornya, yang memerlukan tindakan intervensi pencegahan resiko jatuh tinggi. Baiklah, di sini saya akan langsung melanjutkan dari penjelasan materi dari rekan saya yang sebelumnya, yaitu Putri Yani. Di sini akan saya lanjutkan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yudhito Nugroho. Di sini saya akan melanjutkan yang kelima, Mini Mental State Exam atau bisa disebut MMSE. Baiklah, untuk nilai maksimumnya seperti orientasi itu 5. Untuk pertanyaannya seperti tahun, musim, tanggal, hari, bulan apa sekarang, di mana kita, seperti negara bagian mana, dan wilayah atau kota di bagian mana, di rumah sakit mana. Untuk ruangannya, ruangan apa. Untuk nilainya itu tadi 5. Terus untuk registrasi itu nilainya 3, di mana nama 3 objek tersebut berikan 1 detik untuk mengatakan masing-masing. Tanyakan pada lansia 3 objek setelah Anda katakan. Berikan poin untuk jawaban yang benar. Ulangi sampai lansia mempelajari ketiganya dan jumlahkan skor yang telah dicapai. Dan untuk nilai maksimumnya tadi 3. Terus selanjutnya perhatian dan kalkulasinya. Untuk perhatian dan kalkulasi ini nilai maksimumnya 5. Untuk pertanyaannya, pilihlah kata dengan 7 huruf, misal kata panduan, berhenti setelah 5 huruf. Beri 1 poin tiap jawaban yang benar. Kemudian dilanjutkan apakah lansia masih ingat huruf selanjutnya. Selanjutnya untuk mengingat ini hasil maksimumnya nilainya yaitu 3. Minta untuk mengulangi ketiga objek yang di atas. Beri 1 poin untuk tiap jawaban yang benar. Selanjutnya untuk bahasa ini nilainya 9. Untuk pertanyaannya nama pensil dan melihat untuk hasilnya itu 2 poin. Jadi total jumlahnya tadi, kalau untuk keterangannya itu aspek kognitif dan fungsi mental yang baik, kerusakan aspek fungsi mental ringan, dan terdapat kerusakan aspek mental berat. Untuk nilainya tadi jumlahnya 30. Selanjutnya kita langsung ke pengkajian psikososial. Pengkajian ini menggunakan skala depresi geriatrik, bentuk singkat dari Yesafek dari 1983. Untuk pertanyaan yang pertama itu apakah pada dasarnya Anda puas dengan kehidupan Anda? Apabila jawabannya tidak, masukkan di kolomnya itu di tanda V. Untuk yang pertanyaan yang kedua, sudahkah Anda mengeluarkan aktivitas dan minat Anda? Apabila jawabannya ya, masukkan juga di kolomnya yang di tandanya tanda V juga. Untuk keterangannya itu, hitung jumlah jawaban yang sesuai indikasi seperti tanda V tadi. Setiap jawaban yang sesuai diberi nilai 1 poin. Skor 5-9 itu menunjukkan kemungkinan depresi, dan untuk skor 10 atau lebih menunjukkan ke depresi. Selanjutnya itu kita langsung ke diagnosis keperawatan gerontik. Diagnosis keperawatan merupakan kesimpulan yang ditarik dari data yang dikumpulkan tentang lansia, yang berfungsi sebagai alat untuk menggambarkan masalah lansia. Ada juga beberapa tipe diagnosis keperawatan yang diantaranya seperti yang pertama, aktual, resiko, promosi kesehatan, dan sindrom. Selanjutnya kita juga berlari ke diagnosis keperawatan yang aktual. Baiklah, selanjutnya diagnosa keperawatan aktual.
aktual menggambarkan respon yang tidak diinginkan klien terhadap kondisi kesehatan atau proses kehidupan baik pada individu, keluarga, kelompok, dan komunitas. Contohnya, yang pertama, ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh, gangguan pola napas, gangguan pola tidur, dan disfungsi proses keluarga. Yang terakhir itu, ketidakefektifan manajemen regimen terapeutik keluarga. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Saudari Yasmin. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, yaitu diagnosis keperawatan sindrom. Sindrom merupakan suatu kelompok diagnosis keperawatan yang terjadi bersama, mengatasi masalah secara bersama dan melalui intervensi yang sama. Contohnya yaitu, yang pertama ada sindrom kelelahan lansia, kedua sindrom tidak berguna, ketiga sindrom post-trauma, dan yang keempat sindrom kekerasan. Selanjutnya yaitu ada tahap perencanaan dan implementasi. Perencanaan keperawatan gerontik adalah suatu penyusunan berbagai intervensi keperawatan yang berguna untuk mencegah, menurunkan, atau mengurangi masalah-masalah lansia. Tahapan perencanaan keperawatan dibagi menjadi dua proses. Yang pertama yaitu identifikasi tujuan dan hasil yang diinginkan dari pasien untuk memperbaiki masalah kesehatan atau kebutuhan yang telah dikaji. Hasil yang diharapkan harus spesifik, realistis, dapat diukur, menunjukkan kerangka waktu yang pasti, mempertimbangkan keinginan dan sumber pasien. Yang kedua, pemilihan intervensi keperawatan yang tepat untuk membantu pasien dalam mencapai hasil yang diharapkan. Tujuan dari intervensi keperawatan adalah memberikan tindakan perawatan berdasarkan respon klien terhadap masalah kesehatannya dan mencegah masalah baru yang akan timbul. Kemudian yang selanjutnya itu ada prioritas masalah keperawatan yang terbagi menjadi dua, yaitu tingkat kegawatan dan kebutuhan Maslow. Kebutuhan Maslow itu terdiri dari fisiologis, keamanan, dan keselamatan, mencintai dan dicintai, harga diri, dan aktualisasi diri. Kemudian yaitu ada tahap evaluasi. Tahap evaluasi adalah tahap akhir dari proses keperawatan yang merupakan perbandingan yang sistematis dan terencana antara hasil akhir yang diamati dan tujuan atau kriteria hasil yang dibuat pada tahapan perencanaan. Kemudian ada moto lansia, yaitu bahagia. Bahagia itu dapat dijelaskan yang artinya B, berat badan berlebih dihindari, A, yaitu aturan makan dengan gizi seimbang, yang H, hindari faktor resiko penyakit tidak menular, kemudian A, agar terus berguna lakukan kegiatan atau hobi bermanfaat sesuai kemampuan, G, gerak badan teratur wajib terus dilakukan, I, iman dan takwa ditingkatkan serta kelolaan stres, A, awasi dengan melakukan pemeriksaan kesehatan secara teratur. Baiklah, itulah tadi materi dari kelompok kami.